Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Resti Juliati, yang kedua Renaldi Kartajaya, yang ketiga Risna Ayuni, di mana kami akan membahas tentang pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian pelanggan. Pelanggan adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian, menurut Cambridge International Dictionaries, dalam Lupioadi, pelanggan adalah seorang yang membeli barang dan jasa. Jadi, dapat dikatakan bahwa pelanggan adalah semua individu yang melakukan suatu transaksi, baik itu barang ataupun jasa untuk keperluan pribadinya. Kemudian, yang kedua, yaitu nilai pelanggan atau sering disebut dengan customer value, merujuk pada perbandingan antara manfaat yang didapat dari sebuah produk dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu manfaat. Dengan kata lain, merupakan bentuk penilaian konsumen tentang kapasitas sebuah produk dalam memuaskan kebutuhan mereka. Materi selanjutnya yaitu tentang loyalitas pelanggan. Ketika perusahaan telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi setiap pelanggannya, tentu perusahaan berharap agar pelayanan yang diberikan perusahaan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggannya. Menurut Kotler, tahun 2005 menyebutkan bahwa customer loyalty adalah suatu pembelian ulang yang dilakukan oleh seorang pelanggan karena komitmen pada suatu merek atau perusahaan, sehingga bisa dikatakan seorang pelanggan yang loyal. Kemudian ada beberapa karakteristik loyalitas pelanggan. Yang pertama, pelanggan mau melakukan pembelian ulang secara teratur atau reguler. Yang kedua, pelanggan mau membeli produk-produk atau jasa lain dan bukan hanya satu produk atau jasa saja. Yang ketiga, pelanggan bersedia merekomendasikan produk atau jasa yang digunakannya kepada teman-teman atau orang-orang terdekatnya. Yang keempat, ada pelanggan tidak mudah beralih pada produk atau jasa pesaingnya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan menurut Robinette. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, perlindungan. Yang keempat, kepuasan akumulatif. Selanjutnya yaitu manfaat pada loyalitas pelanggan. Yang pertama, pelanggan yang sudah ada memiliki prospek yang lebih besar. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dalam menjaga dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga, pelanggan yang percaya kepada suatu lembaga dalam suatu urusan bisnis. Yang keempat, jika sebuah perusahaan lama memiliki banyak pengalaman, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sebuah keuntungan. Yang kelima, pelanggan lama tentunya telah banyak memiliki pengalaman positif yang berhubungan dengan suatu perusahaan. Yang keenam, pelanggan lama akan berusaha membela perusahaan dan mereferensikan perusahaan tersebut kepada teman-teman maupun lingkungannya. Kedua, akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Risna Ayuni. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya tadi, yaitu pada bagian C, yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan atau konsumen setelah mendapatkan produk atau pelayanan dari suatu perusahaan. Manfaat dari kepuasan pelanggan yang pertama yaitu meningkatkan rasa suka dan loyalitas terhadap produk. Yang kedua yaitu menjadi titik diferensiasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan dan juga citra baik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu produk atau barang yang dihasilkan. Faktor utama yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kualitas produk atau jasa akan memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu pelayanan.
Pelayanan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan pelanggan. Yang ketiga yaitu kemudahan. Kemudahan di sini yaitu kemudahan untuk mendapatkan barang tersebut dan sampai dengan kemudahan transaksi pembayaran. Selanjutnya yaitu indikator kepuasan pelanggan. Berikut ini beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu survei kepuasan pelanggan. Perusahaan dapat melakukan survei untuk mengukur kepuasan pelanggan secara berkala. Yang kedua yaitu ghost-shopping. Caranya yaitu dengan mempekerjakan orang untuk membeli produk atau barang dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu tingkat sentimen pasar. Caranya yaitu dengan memperhatikan rating dan feedback dari pelanggan. Berikutnya yaitu cara meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu menerima kritik dan saran. Yang kedua yaitu memproduksi atau membuat produk dan barang yang mudah didapatkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan, memberikan pelayanan dan fasilitas tambahan. Materi selanjutnya yaitu kualitas pelayanan dalam Islam. Suatu pelayanan harus memiliki sifat jujur, berani, kreatif, dan percaya diri, serta bisa meyakinkan pelanggan bahwa produk tersebut itu produk yang kualitas bagus, tetapi tidak mengabaikan prinsip kekinian. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Ronaldi. Pemateri terakhir dari kelompok ini akan membahas mengenai cara membangun hubungan dengan pelanggan. Ada beberapa poin yang setelah saya garis bawahi. Yang pertama yaitu memprioritaskan pembeli. Bagaimana kita memprioritaskan pembeli? Yang pertama, responsif, kita harus responsif. Ketika ada pelanggan, kita hampiri. Dan yang kedua, ramah. Ketika ada pelanggan, kita hampiri dan tersenyum. Karena sebelum menjadi seorang pelanggan, semuanya adalah pembeli biasa. Jadi, ini adalah poin yang paling krusial untuk menentukan apakah dia hanya pembeli biasa atau pelanggan. Yang kedua, menampilkan produk terbaru kita. Bisa melalui sosial media. Tulis di sana mulai detail-detail keunggulan-keunggulan produk kita dan harga produk kita, sehingga pembeli dapat tahu berapa harga yang dikeluarkan untuk mendapatkan value barang tersebut. Yang ketiga yaitu kenal lebih jauh dengan pelanggan. Kenal lebih jauh dalam artian kita tahu kesukaan mereka. Ketika mereka datang lagi, oh ibu cari ini kan bu, pelanggan merasa dihargai dan merasa diperhatikan, maka hubungan yang terjalin akan semakin kuat. Yang keempat yaitu membuat acara khusus. Pernah kalian melihat ada suatu brand meluncurkan produk terbaru mereka dan mengundang banyak konten kreator dan orang-orang untuk datang ke acara mereka dari berbagai negara? Itu adalah upaya untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, sehingga pelanggan merasa senang dan brand produk mereka terpromosikan.